Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dea Sulistiana, NIM 1203113449 akan menjelaskan tentang belajar. Yang pertama ada definisi belajar. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ini adalah definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama ada B.F. Skinner. Menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan atau reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran atau punishment dan pujian atau rewards dari guru atas hasil belajarnya. Selanjutnya adalah belajar menurut pandangan Robert M. Gagne. Gagne sebagai yang dikutip oleh Sagala memandang bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan saja. Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi individu sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu setelah ia mengalami situasi tadi. Jadi, singkatnya, pandangan Gagne tersebut menunjukkan bahwa belajar adalah adanya stimulus yang secara bersamaan dengan isi ingatan mempengaruhi perubahan tingkah laku dari waktu ke waktu. Karena itu, belajar dipengaruhi oleh faktor internal berupa ingatan dan faktor eksternal berupa stimulus yang bersumber dari luar individu yang belajar. Selanjutnya yang ketiga adalah belajar menurut pandangan Carl Rogers. Belajar dalam pandangan Rogers di atas pada dasarnya bertumpu pada prinsip kebebasan dan perbedaan individu dalam pendidikan. Dengan demikian, peserta didik akan lebih mengenal dirinya, menerima diri sebagaimana adanya, dan akhirnya merasa bebas memilih dan berbuat menurut individualitasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, mengacu pada uraian tentang belajar menurut pandangan para ahli tersebut, maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan aktivitas psiko dan fisik yang menghasilkan perubahan atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relatif bersifat konstan. Selanjutnya adalah tujuan belajar. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Singkatnya, tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Contoh dari faktor internal ini adalah faktor jasmani, yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh, dan faktor psikologi yang meliputi intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor eksternal, adalah faktor yang ada di luar individu. Contoh dari faktor ini yaitu faktor keluarga, yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, dan lain-lain. Selanjutnya ada faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, relasi antar guru dan siswa, relasi antar siswa, disiplin sekolah, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, media massa, dan lain-lainnya. Yang pertama ada fase pengenalan. Pada fase ini, siswa memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut untuk kemudian ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Ini berarti bahwa belajar adalah suatu proses yang unik pada tiap siswa. Dan sebagai akibatnya, setiap siswa bertanggung jawab terhadap belajarnya karena cara yang unik yang dia terima pada situasi belajar. Yang kedua ada fase perolehan. Pada fase ini, siswa memperoleh pengetahuan baru dengan menghubungkan informasi yang dia terima dengan pengetahuan sebelumnya. Dengan kata lain, pada fase ini siswa membentuk asosiasi antara informasi baru dan informasi lama. Fase yang selanjutnya yaitu fase penyimpanan. Itu adalah fase penyimpanan.
Fase storage atau retensi adalah fase penyimpanan informasi. Ada informasi yang disimpan dalam jangka pendek dan ada informasi yang disimpan dalam jangka panjang. Melalui pengulangan informasi dalam memori jangka pendek dapat dipindahkan ke memori jangka panjang. Fase yang terakhir yaitu adalah fase pemanggilan. Fase retensi memanggil kembali informasi yang ada dalam memori. Kadang-kadang dapat saja informasi itu hilang dalam memori atau kehilangan hubungan dengan memori jangka panjang. Untuk lebih daya ingat, maka perlu informasi yang baru dan yang lama disusun secara terorganisasi, diatur dengan baik atas pengelompokan menjadi kategori, konsep sehingga lebih mudah dipanggil. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Adelia Ritonga dengan NIM 1203113051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran serta definisi pembelajaran menurut para ahli, tujuan pembelajaran, dan metode-metode yang terdapat pada pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Dengan kata lain, pengertian pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sini saya menemukan definisi pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Davy dan Rohler yang mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Definisi kedua diungkapkan oleh Umar Malik. Pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisir yang di dalamnya meliputi unsur-unsur manusiawi, material, perlengkapan, dan prosedural yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir ada definisi pembelajaran dari Dimianti dan Mujiono. Mereka mengemukakan bahwa pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat siswa belajar aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Terdapat beberapa metode pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Metode ini cocok digunakan dalam kegiatan ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan latihan. Metode kedua yaitu strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi ini berpusat pada peserta didik. Metode ini cocok digunakan dalam pemecahan masalah dan peta konsep. Ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi ini menekankan pada diskusi di antara peserta didik. Maka, metode yang cocok digunakan yaitu diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, ataupun kerjasama berpasangan. Metode keempat adalah strategi pembelajaran mandiri, di mana strategi tersebut bertujuan untuk membangun inisiatif individu serta kemandirian pada diri. Nah, strategi tersebut dapat diterapkan dalam kegiatan melakukan pekerjaan rumah. Terakhir, ada belajar melalui pengalaman, di mana kegiatan ini berpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas. Metode ini cocok digunakan dalam kegiatan bermain peran. Ada beberapa pendapat dari para ahli tentang tujuan pembelajaran. Dan di sini saya lampirkan 2 tujuan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran dari Magner. Sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sesuai kompetensi. Sedangkan menurut Decnoska dan Kevel, pembelajaran adalah suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku yang diwujudkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Baiklah, saya akan melanjutkan selanjutnya tentang kreatif atau kreativitas. Pengertian kreativitas belajar siswa. Kreativitas merupakan suatu bidang kajian yang kompleks yang menimbulkan berbagai perbedaan pandangan,
Definisi kreativitas sangat berkaitan dengan penekaan, pendefinisian, dan tergantung pada dasar teori yang menjadi dasar acuannya. Kreativitas merupakan suatu ungkapan yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi anak sekolah yang selalu berusaha menciptakan sesuatu sesuai dengan fantasinya. Berikut ini adalah definisi kreativitas menurut para ahli. Yang pertama dari Utami Munandar dalam M. Ali dan M. Asrori, mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan mencerminkan kelanaran, keluasan, dan orisinalitas dalam berpikir serta kemampuan untuk mengelaborasi suatu gagasan. Kemudian ada pendapat dari Torres, kreativitas adalah proses kemampuan individu untuk memahami kesenjangan atau hambatan dalam hidupnya, merupakan hipotesis baru dan mengkomunikasikan serta sedapat mungkin modifikasi dan menguji hipotesis yang dirumuskan. Yang terakhir ada pendapat dari Geisel dan Jackson dalam Islam itu, mengemukakan bahwa pembahasan tentang kreativitas sering dihubungkan dengan kecerdasan. Mereka berpendapat bahwa siapa yang tinggi tingkat kecerdasannya belum tentu memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Begitu pula siswa yang tinggi tingkat kreativitasnya belum tentu memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pula. Faktor-faktor yang mendukung perkembangan kreativitas belajar. Yang pertama ada situasi yang menghadirkan ketidaklengkapan serta keterbukaan. Yang kedua, situasi yang menimbulkan dan mendorong timbulnya banyak pertanyaan. Yang ketiga, ada situasi yang mendorong menghasilkan sesuatu. Yang keempat, ada situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian. Yang kelima, ada sesuatu yang menekankan inisiatif diri. Yang keenam, kewibahasaan yang memungkinkan untuk mengembangkan potensi kreativitas secara lebih luas. Yang ketujuh, ada posisi kelayuran. Yang kedelapan, perhatian dari orang tua terhadap minat anaknya, stimuli dari lingkungan sekolah, dan motivasi diri. Berikut ini ada faktor-faktor yang menghambat berkembangnya kreativitas belajar. Yang pertama, adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam menanggung risiko, atau upaya mengajar sesuatu yang belum diketahui. Yang kedua, ada konformitas terhadap teman-teman sekelompoknya dan tekanan sosial. Yang ketiga, ada kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan imajinasi dan penyelidikan. Yang keempat, stereotip peran seks atau jenis kelamin. Yang kelima, diferensiasi antara bekerja dan bermain. Yang keenam, otoritarianisme. Yang ketujuh, tidak menghargai terhadap fantasi dan hayalan.